Maya pikir suaminya hanya selingkuh, tapi ternyata suami, mertua, ipar, bahkan istri sirinya bersatu untuk merebut seluruh warisan keluarganya. Di balik semua pengkhianatan itu, ada satu orang yang paling dia percaya, justru dalangnya. Siapa sebenarnya yang paling tega menusuk Maya dari belakang? Udara pagi di perumahan elit itu terasa sejuk seperti biasa. Angin menari lembut di balik jendela kaca yang dibiarkan terbuka sedikit, membiarkan aroma bunga melati dari taman belakang menyusup masuk ruang tamu yang tertata apik. Di tengah ruang, Maya duduk anggun di sofa berbahan beludru abu-abu muda, mengenakan daster sutra yang jatuh pas di tubuhnya. Wajahnya lembut, namun ada seulas bayang di matanya, sebuah keraguan yang belum ia beri nama. Secangkir teh hangat di tangannya nyaris tak tersentuh sejak 15 menit lalu. Telepon genggam yang ia letakkan di meja terus-menerus menyala, menandakan pesan dari rekan kerja, klien, atau sekadar notifikasi dari grup sosialita yang tak pernah sepi. Namun, pagi itu, bukan urusan kerja yang menyita pikirannya. Maya termenung. Semalam, suaminya, Dani, pulang lebih lambat dari biasanya. Bahkan tidak seperti biasanya. Dia tidak memberi kabar sama sekali. Saat ditanya, Dani hanya menjawab dengan nada malas. Lembur, banyak rapat. Lalu berlalu begitu saja ke kamar mandi tanpa menatap wajahnya. Maya tahu Dani bukan tipe pria romantis. Tapi sejak awal menikah, dia percaya bahwa kasih sayang tidak harus selalu ditunjukkan dengan bunga dan kata manis. Selama ini, Dani cukup bertanggung jawab. Tidak royal, tapi tak pelit juga. Mereka tinggal di rumah mewah yang dulunya adalah milik orang tua Maya, dan itu sudah cukup baginya, setidaknya dulu. Namun kini, ada rasa aneh yang tumbuh dalam hati Maya. Sebuah naluri yang tak bisa ia abaikan. Diam-diam, dia mulai memperhatikan perubahan kecil pada Dani. Wangi parfumnya berbeda, ponselnya selalu dalam mode senyap, dan kini Dani bahkan menyimpan kata sandi baru untuk gawainya. Semua terasa asing, padahal mereka tinggal serumah, tidur seranjang. Suara langkah kaki mengejutkannya dari lamun. Maya menoleh ke arah dapur. Rini, pembantu rumah tangga mereka, muncul dengan ekspresi gelisah. "Bu, tadi saya nemu ini di belakang sofa," ucapnya pelan sambil menyerahkan sebuah kertas kecil yang tampak seperti struk belanja. Maya mengernyit. Ia mengambil kertas itu, matanya menyapu tulisan di atasnya. Sebuah nota hotel, bukan di kota ini, tapi di pinggiran kota lain yang biasa dikunjungi pasangan untuk bersantai. Tanggalnya? Baru 2 hari lalu. "Terima kasih, Rin," jawab Maya tenang, meski jantungnya berdegup tak karuan. Setelah Rini pergi, Maya memandang struk itu lama sekali. Ia tahu, Dani tak pernah bilang hendak keluar kota. Tidak dalam minggu ini. Dan kalaupun iya, mengapa harus menginap di hotel yang biasa dipakai pasangan diam-diam? Tidak ingin gegabah, Maya menyimpan kertas itu di dalam buku catatannya. Ia tahu, emosi yang meluap hanya akan membuat semuanya semakin buram. Jika memang ada yang disembunyikan, ia harus lebih pintar dari kebohongan itu. Hari berlalu seperti biasa. Maya tetap tersenyum saat menerima tamu, tetap ramah saat bertemu tetangga, dan tetap hadir sebagai direktur utama di perusahaan keluarga yang diwariskan mendiang ayahnya. Tapi jauh di dalam hatinya, Maya mulai menyusun kepingan-kepingan yang berserakan, mencoba merangkai gambar yang perlahan mulai terlihat. Malamnya, Dani pulang lebih awal dari biasanya. Maya memperhatikannya dari balik cermin saat ia sedang merapikan riasan sebelum tidur. "Capek?" tanyanya ringan, berusaha terdengar netral. "Lumayan," jawab Dani singkat. Ia melepas jasnya, meletakkannya dengan tergesa di sandaran kursi, lalu duduk di sisi tempat tidur tanpa menatap Maya. "Besok aku ada rapat lagi pagi-pagi. Mungkin pulang agak malam. Kalau butuh aku temani, bilang saja ya. Aku bisa sesuaikan jadwal," ucap Maya sambil menyimpan lipstik ke laci. Dani mengangguk tanpa berkata apa-apa. Matanya menatap layar ponsel. Jemarinya bergerak cepat, entah mengirim pesan ke siapa. Maya berdiri. Ia berjalan pelan mendekati Dani, meletakkan tangannya di bahu suaminya. "Kamu berubah, Dani."
Kata-kata itu meluncur begitu saja. Dan tak penuh tuduhan, tapi juga tak sepenuhnya netral. Dani menoleh cepat. Tatapannya defensif. Maksudmu apa? Aku hanya merasa jarak kita makin jauh, bisik Maya, menatap mata suaminya. Kalau ada sesuatu yang kamu sembunyikan, lebih baik kamu cerita sekarang, daripada aku yang harus mencari tahu sendiri. Dani berdiri, cepat dan keras. Jangan berlebihan. Maya, aku sibuk. Itu saja. Jangan mulai drama. Drama? Ulang Maya lirih. Kau menyebut kejujuran sebagai drama. Dani tak menjawab. Ia hanya mengambil ponselnya dan keluar dari kamar. Membiarkan Maya berdiri sendiri, merasakan malam yang tiba-tiba terasa sangat dingin. Maya duduk di sisi tempat tidur. Perlahan, air matanya mengalir. Bukan karena Dani pergi, tapi karena firasatnya terbukti. Ada yang rusak dalam rumah ini. Sesuatu yang lebih dari sekadar rahasia. 2 hari kemudian, Maya pulang lebih awal dari kantor. Ada perasaan tak nyaman yang sejak pagi menghantuinya. Ia memutuskan untuk tak memberitahu siapapun, bahkan Rini. Ia ingin rumah itu kosong, agar ia bisa mengecek sesuatu. Perasaan dalam dirinya yang makin hari makin tumbuh liar. Saat tiba di rumah, Maya mendapati pintu kamar belakang tak terkunci. Itu bukan kamar utama, melainkan kamar yang dulu digunakan ayahnya untuk bekerja. Kini, ruangan itu lebih sering dibiarkan kosong. Maya masuk perlahan, tak ingin membuat suara. Di dalam, ia mendapati sesuatu yang mengejutkan. Di meja tua yang biasa digunakan ayahnya dulu, terdapat tumpukan berkas yang tak ia kenali. Ia membuka satu persatu. Sebagian besar adalah dokumen aset, surat kuasa, hingga daftar transaksi yang tidak pernah ia tanda tangani, namun semuanya atas namanya. Wajah Maya menegang. Ia terus membolak-balik dokumen itu. Semakin ia lihat, semakin jelas bahwa sesuatu sedang terjadi di belakangnya. Dan lebih mengejutkan lagi, salah satu nama yang tercantum sebagai saksi legal dalam beberapa dokumen itu adalah Pak Hendra. Tangan Maya gemetar. Pak Hendra? Orang yang selama ini ia percaya? Orang yang selalu memberi nasihat bijak sejak mendiang ayahnya meninggal dunia? Orang yang ia anggap bagian dari keluarga sendiri? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Di saat itulah, telepon Maya berdering. Sebuah panggilan dari nomor tak dikenal. Ragu-ragu, ia menjawab. Halo. Suara di seberang terdengar tergesa, nyaris berbisik. Bu Maya, maaf. Saya tidak bisa diam lagi. Saya mantan karyawan Pak Dani. Saya tahu semuanya. Anda harus berhati-hati, mereka tidak hanya ingin uang Anda. Mereka ingin menghancurkan Anda sepenuhnya. Telepon terputus begitu saja. Jantung Maya berdegup semakin kencang. Ia menatap sekeliling ruangan, seolah dinding-dinding rumah itu kini mengupingnya. Dunia yang ia percaya selama ini perlahan berubah menjadi perangkap. Dan Maya tahu, ini baru permulaan. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya muncul dari balik awan saat Maya berdiri di depan jendela kamarnya, menatap kosong ke halaman yang basah sisa hujan semalam. Udara masih menusuk, dan suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Rini belum terlihat, Dani belum bangun, dan dunia di dalam rumah itu terasa seperti perangkap yang menyamar menjadi kenyamanan. Berkas-berkas yang ia temukan kemarin masih tersimpan rapi di dalam laci lemari pakaian. Maya menutupinya dengan beberapa baju hangat, menyembunyikannya dari siapapun yang mungkin mencurigainya. Ia belum bisa membuat gerakan besar. Belum sekarang. Masih terlalu banyak pertanyaan yang belum menemukan jawaban. Suara pintu terbuka mengejutkannya. Dani masuk dengan langkah berat, mata yang sembab, dan ekspresi datar. Kenapa bangun sepagi ini? Tanyanya sambil duduk di tepi ranjang. Maya membalikkan badan dan tersenyum kecil. Biasa. Tak bisa tidur lagi. Dani mengangguk pendek. Aku hari ini harus ke kantor pusat. Mungkin nginep semalam. Sendirian? Tanya Maya pelan. Dani menatapnya cepat. Maksudmu apa? Maya hanya mengangkat bahu. Cuma tanya.
Tidak ada jawaban. Dani mengambil handuk dan melangkah masuk ke kamar mandi. Maya memejamkan mata sejenak. Hatinya terasa penuh, bukan oleh cinta, tapi oleh rasa curiga yang semakin pekat. Setelah Dani pergi, Maya duduk di ruang kerja yang dulu dibangun untuk ayahnya. Ia membuka kembali dokumen-dokumen yang ia temukan. Salah satu dokumen menarik perhatiannya. Surat kuasa atas saham perusahaan milik almarhum ayahnya. Surat itu menyatakan bahwa Maya menyetujui pengalihan sebagian besar saham kepada Dani dan pihak ketiga yang tidak disebutkan namanya. Tanda tangan di bagian bawah sangat mirip dengan miliknya. Tapi Maya tahu, ia tidak pernah menandatangani dokumen itu. Tangannya mulai gemetar. Siapa yang memalsukan tanda tangannya? Dan yang lebih penting, siapa pihak ketiga yang disebutkan di sana? Suara bel pintu memecah keheningan. Maya cepat-cepat menyembunyikan dokumen ke dalam laci dan turun ke lantai bawah. Saat membuka pintu, wajah yang tak asing berdiri di sana. Ibu mertua Maya, Bu Lastri. "Maya, kamu di rumah?" Sapanya dengan senyum yang dibuat-buat. "Iya, Bu. Silakan masuk." Bu Lastri langsung masuk tanpa menunggu ajakan kedua. Dengan langkah percaya diri, ia melenggang ke ruang tamu dan duduk dengan posisi paling nyaman, seperti pemilik rumah ini. Maya duduk di hadapannya, berusaha tersenyum walau hatinya tak tenang. "Dani bilang kamu sibuk banget di kantor. Tapi rumah ini tetap terawat ya. Hebat kamu," ucap Bu Lastri sambil menatap sekeliling. "Ya, saya berusaha sebisa mungkin tetap mengatur semuanya." "Bagus. Karena kalau rumah dan keluarga tidak kamu urus dengan baik, bisa saja nanti diganti posisinya." Maya menegang. Nadanya setengah bercanda, tapi kata-katanya mengandung duri yang menyakitkan. "Saya tidak paham maksud ibu." Bu Lastri tertawa pelan. "Ah, kamu terlalu pintar untuk tidak paham. Tapi sudahlah, saya cuma ingin mengingatkan, perempuan itu harus tahu diri. Jangan terlalu sibuk di luar. Nanti lupa mengurus dalam." Maya menatap tajam ke arah mertuanya. "Saya pikir, menjadi istri yang baik bukan hanya soal masak dan bersih-bersih, Bu. Saya bekerja juga demi keluarga ini. Tapi tetap saja, kalau kamu terus begini, jangan salahkan suamimu kalau dia cari yang lain." Kalimat itu seperti petir. Maya menelan ludah, tapi tak membalas. Ia tahu, bila ia terpancing, Bu Lastri akan menganggapnya tak sopan. Bu Lastri berdiri. "Saya pamit. Titip salam untuk Dani. Dan, jaga baik-baik rumah ini. Jangan sampai diambil orang." Maya tak menjawab. Ia hanya berdiri diam, menatap ibu mertuanya berjalan keluar rumah dengan langkah percaya diri, seolah baru saja memenangkan sesuatu. Beberapa hari kemudian, Maya mendapati rumahnya makin ramai. Kakak iparnya, Fajar, datang bersama istrinya, Nia. Alasannya klasik. Kangen dan ingin menginap sebentar. Tapi Maya tahu, ini lebih dari sekadar kunjungan keluarga. Di meja makan, Maya mendapati percakapan-percakapan yang sengaja dibisikkan. Mereka berbicara pelan, tertawa sambil saling melirik ke arahnya. Seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Dan benar saja. Malam itu, saat ia berjalan menuju dapur, Maya mendengar percakapan yang tak seharusnya. "Aku udah bilang sama Dani, buruan urus tanda tangan itu." Mumpung Maya masih belum curiga. "Tenang," kata Mama. "Maya terlalu percaya sama si Hendra. Padahal orang itu juga main di pihak kita." Hebat sih memang Maya, tapi tetap aja, perempuan yang terlalu sibuk itu gampang dikelabui. Tawa terdengar renyah, seperti pisau yang menggores dinding hati Maya. Langkahnya mundur pelan. Tak ingin ketahuan. Dadanya sesak. Napasnya tak beraturan. Ia masuk ke kamar dan mengunci pintu. Tangisnya tumpah dalam diam. Ia mencoba mencerna semuanya. Tentang tanda tangan, tentang pengkhianatan, tentang Pak Hendra, dan kini, tentang rencana mereka yang jauh lebih kejam dari yang ia duga. Keesokan paginya, Maya berpura-pura seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan, menyapa Nia dengan senyum tipis, dan bahkan mengantar Fajar ke depan rumah saat hendak pergi sebentar.
Tapi pikirannya sudah melangkah jauh. Ia membuka laptopnya, masuk ke akun pribadi, dan mengecek laporan keuangan perusahaan. Beberapa aset mulai dialihkan. Beberapa proyek baru diusulkan oleh Dani melalui Dewan Direktur, tanpa sepengetahuan Maya. Ia tak menunggu lagi. Hari itu juga, Maya menghubungi notaris kepercayaan lama almarhum ayahnya, seseorang yang tak lagi bekerja untuk keluarganya sejak pergantian manajemen oleh Dani. Namanya Pak Aris. Pak Aris, saya butuh bantuan. Tapi ini hanya bisa dipercayakan kepada orang yang benar-benar setia pada ayah saya. Suara di seberang terdengar tenang. Saya tahu, Nona Maya. Dan saya sudah lama ingin bicara. Ada banyak hal yang perlu Anda ketahui. Sore menjelang malam, Maya duduk sendiri di ruang kerja, menatap siluet langit yang berubah jingga. Matanya basah, tapi kali ini bukan karena sedih. Ia merasa hancur, tapi dalam kehancuran itu, ada bara yang mulai menyala. Ia tidak akan lari. Ia tidak akan diam. Mereka ingin mengambil segalanya darinya, maka mereka harus bersiap kehilangan semua miliknya. Termasuk kepercayaan, termasuk kebebasan, termasuk nama baik yang selama ini mereka banggakan. Dan Maya bersumpah, rumah ini, yang telah dibangun dengan cinta dan kerja keras orang tuanya, tidak akan jatuh ke tangan orang-orang yang bahkan tak tahu artinya setia. Hujan turun perlahan, membasahi kaca jendela ruang tamu dengan gerimis yang membentuk pola-pola acak, seolah menggambarkan hati Maya yang makin hari makin berkabut. Hari itu, Maya memilih untuk tidak ke kantor. Kepalanya terlalu penuh, dan jiwanya terlalu lelah untuk duduk manis di meja direksi, berpura-pura bahwa segalanya baik-baik saja. Telepon genggamnya berdering lirih. Nama Pak Aris muncul di layar. Maya buru-buru menjawab. Halo, Pak Aris. Nona Maya, saya sudah periksa beberapa dokumen yang Anda kirim semalam. Benar dugaannya. Itu bukan tanda tangan Anda. Maya terdiam. Saya tahu, tapi saya butuh bukti kuat. Bukan sekadar kesan atau analisa. Saya mengerti. Saya sudah menghubungi ahli forensik dokumen. Kita bisa mulai proses verifikasi. Tapi Nona harus bersiap, karena langkah ini akan memancing reaksi mereka. Maya menutup telepon dengan dada sesak. Dalam pikirannya, satu pertanyaan terus berulang. Sampai sejauh apa mereka tega menjatuhkannya? Siang menjelang sore, Maya mengendarai mobilnya sendiri, keluar dari kawasan elit yang selama ini menjadi sangkarnya. Ia menyusuri jalan-jalan kecil, menjauh dari keramaian, menuju tempat yang disebutkan oleh pelayan lamanya beberapa hari lalu, tempat yang diyakini sebagai kediaman istri Siri Dani. Ia tidak membawa siapapun. Tak ingin jejaknya diketahui. Di sebuah rumah kecil bercat krem, di gang sempit yang nyaris tak terjangkau kendaraan roda 4, Maya menghentikan mobilnya dan turun. Rumah itu tampak sederhana, bertolak belakang dengan rumah besar yang ia tinggali bersama Dani. Tapi yang mengejutkan bukan rumahnya, melainkan mobil hitam mewah yang terparkir rapi di depannya. Maya mengenal plat nomornya. Itu mobil suaminya. Langkah Maya melambat. Ia berdiri di ujung pagar. Jantung berdegup kencang. Ingin berbalik dan pergi. Namun kakinya tak mau bergerak. Sesuatu dalam dirinya mendorong untuk menyelesaikan ini. Menyaksikan sendiri kebenaran yang selama ini hanya berupa bayangan. Dan saat pintu rumah itu terbuka, dunia Maya seakan berhenti berputar. Seorang perempuan muda keluar sambil menggandeng anak kecil, sekitar usia 5 tahun. Wajah anak itu sangat mirip Dani. Maya nyaris kehilangan keseimbangan. Perempuan itu tertawa kecil sambil mengusap kepala si bocah. Di belakangnya, Dani menyusul keluar sambil membawa kotak mainan. Ia berbicara dengan lembut, nyaris seperti pria lain. Bukan Dani yang Maya kenal, dingin, kaku, dan sering tergesa. Tapi Dani yang hangat dan penuh kasih. Maya mundur perlahan. Tangannya mencengkeram pagar. Dadanya sesak. Tubuhnya gemetar. Tanpa sadar, air matanya jatuh begitu saja. Ia menatap adegan itu sejenak. Adegan yang seperti milik orang lain, tapi melibatkan orang yang ia cintai, yang selama ini ia perjuangkan. Ia menahan isak.
lalu berbalik dan masuk ke mobil. Tidak ada gunanya konfrontasi saat ini. Belum saatnya. Tapi kini ia tahu satu kebenaran pahit. Dani memiliki kehidupan lain. Bukan hanya berselingkuh, tapi membangun rumah tangga yang lengkap. Dengan anak, dengan kasih sayang, dengan kebohongan yang begitu sempurna. Maya pulang dalam diam. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi wajah anak kecil itu. Wajah yang seharusnya menjadi milik anaknya. Jika saja Dani tidak selalu menolak rencana memiliki keturunan dengan alasan belum siap. Ternyata bukan soal kesiapan, tapi karena ia sudah memiliki anak dari wanita lain. Di rumah, suasana tampak sepi. Fajar dan Nia sedang pergi entah kemana. Bu Lastri belum datang. Dani belum pulang. Hanya ada Rini yang menyapu halaman belakang. Maya masuk ke kamar, membuka laci, dan mengeluarkan kembali dokumen yang ia simpan. Ia memindainya satu persatu, menandai bagian-bagian yang mencurigakan. Kini, dengan kenyataan yang baru saja ia temui, semuanya semakin jelas. Nama istri Siri Dani tidak pernah disebut. Tapi ada satu lembar surat kepemilikan rumah yang menggunakan nama wanita bernama Arlina Widya. Maya menoleh cepat ke meja rias, mengambil tasnya, dan membuka dompet. Di sana, ia menyimpan salinan struk hotel yang dulu ia temukan, dan benar saja, nama Arlina Widya tertulis di kolom tamu kedua. Jadi benar kau istri Sirinya, gumam Maya lirih. Dan rumah kecil itu, rumah yang barusan ia kunjungi, sesuai alamat yang tercetak di bawah surat kepemilikan. Kaki Maya melemas. Ia terduduk di lantai sambil menutup wajahnya. Hatinya berteriak, tapi ia tak mengeluarkan suara. Ia menangis dalam diam, tangis yang nyaris tak terdengar, tapi mengoyak dari dalam. Malamnya, Dani pulang seperti biasa. Seolah tak terjadi apa-apa. Maya menunggu di ruang makan, menatap suaminya dari balik gelas bening berisi air putih. Dani menatap balik dengan ekspresi netral. Kenapa nggak tidur? Tanyanya. Maya tersenyum tipis. Aku cuma ingin tanya sesuatu. Dani duduk. Apa? Kalau suatu hari aku tahu bahwa kamu menyimpan kehidupan lain di belakangku, kamu lebih pilih jujur atau pura-pura tidak terjadi apa-apa? Dani mengernyit. Apa maksudmu? Arlina, jawab Maya lirih. Rumah kecil di gang sempit. Anak kecil yang mirip kamu. Dan surat tanah yang atas namanya. Dani membeku. Maya menatap matanya. Aku sudah tahu semuanya. Jadi, berhenti berpura-pura. Untuk beberapa detik, Dani tidak berkata apa-apa. Lalu ia bangkit dari kursi dan melangkah keluar begitu saja. Maya tidak mengejar. Ia tahu, malam ini Dani butuh waktu untuk menyusun kebohongan baru. Dan ia sudah berhenti percaya sejak pagi tadi. Keesokan harinya, Maya bertemu Pak Aris di sebuah kafe yang tenang. Di hadapannya, pria parubaya itu meletakkan map coklat berisi temuan-temuan awal. Ini bukti bahwa tanda tangan Anda dipalsukan. Dan bukan hanya itu. Ada 2 dokumen yang menyebutkan pengalihan aset kepada seseorang bernama Arlina Widya. Perpindahan aset itu memakai kuasa penuh dari suami Anda, yang mengklaim telah mendapat izin dari Anda secara lisan dan tertulis. Maya mengepal tangannya. Bisa dijerat hukum. Bisa. Tapi akan panjang dan rumit. Kita harus siapkan tim yang benar-benar kuat. Dan Nona harus punya bukti tambahan, bukan hanya dari sisi legal, tapi juga motif mereka. Maya mengangguk. Saya akan cari. Pak Aris menatapnya lama. Saya tahu ayah Anda pasti bangga. Anda tidak hanya pintar, tapi juga kuat. Maya tersenyum hambar. Saya lelah jadi kuat, tapi saya lebih lelah kalau diam. Malam itu, Maya kembali ke kamar kerja dan menuliskan sebuah catatan kecil dalam jurnal pribadinya. Tulisannya bergetar, tapi jelas. Jika ini jalan yang harus kulalui, maka aku akan menapakinya. Tak peduli siapa yang mengkhianati. Tak peduli siapa yang menyakiti. Karena pada akhirnya, aku hanya bisa bergantung pada diriku sendiri. Di luar, hujan turun lagi. Tapi kali ini, Maya tidak menggigil.
Ia mulai terbiasa menghadapi dingin tanpa pelukan siapa-siapa. Pagi itu, langit tampak cerah. Namun hati Maya tetap kelabu. Ia berdiri di balkon lantai 2 rumahnya, mengenakan setelan santai warna krem pucat. Secangkir kopi tersisa separuh di genggamannya, tetapi bibirnya tak sempat menyentuhnya. Di hadapannya, taman kecil yang dulu dirawat almarhum ayahnya tampak tak terurus. Daun-daun menguning, bunga mawar mulai layu, dan kolam ikan tak seindah dulu. Sama seperti hatinya. Hidup yang dulu ia kira penuh cinta dan ketulusan ternyata hanya panggung sandiwara. Selama ini, Maya berpikir ia punya segalanya. Rumah besar, suami mapan, karir yang stabil, dan keluarga besar di sekelilingnya. Tapi kini, semua itu runtuh perlahan. Dan yang lebih menyakitkan, kehancurannya dirancang oleh orang-orang yang ia beri kepercayaan. Namun Maya bukan wanita yang memilih menyerah. Ia telah menangis, remuk, dan jatuh. Tapi kini, ia berdiri. Tak lagi sebagai istri yang tunduk, bukan pula anak manja pewaris kekayaan. Kali ini, ia akan jadi versi dirinya yang paling tajam. Siang itu, Maya kembali bertemu dengan Pak Aris di sebuah ruang kerja rahasia yang ia sewa khusus di gedung kantor lama ayahnya. Tempat itu kini kosong, namun menyimpan banyak kenangan dan dokumen penting yang belum pernah disentuh Dani. Di atas meja kayu, mereka menyusun tumpukan berkas legal, laporan transaksi, rekaman komunikasi, serta cetakan email yang diam-diam disadap dari perangkat rumah. Ada satu hal yang cukup serius, Maya, ujar Pak Aris sambil mengusap kacamatanya. Saya menemukan keterlibatan orang dalam yang selama ini Anda percaya. Tidak hanya Dani, mertua, dan Arlina, tapi juga Hendra. Jantung Maya berdetak kencang. Pak Hendra. Pak Aris mengangguk perlahan. Kami cek rekam jejak transaksi. Ternyata, beberapa pengalihan aset masuk rekening atas nama perusahaan fiktif yang didaftarkan atas nama kerabatnya. Dia sudah menyusun semuanya sejak bertahun-tahun lalu. Termasuk membujuk Anda mempercayakan sebagian kendali pada Dani, menggunakan dalih, menjaga warisan keluarga. Maya menyandarkan punggungnya. Napasnya terasa berat. Pak Hendra bukan sekadar penasihat keuangan. Ia sudah seperti paman sendiri. Saat orang tuanya meninggal, Pak Hendra lah yang pertama datang menenangkan. Ia memeluknya, mendampingi hari-hari tergelapnya, dan membuat Maya merasa masih punya sandaran. Namun kini, sejak awal, dia sudah menjebakku. Pak Aris menatap Maya dengan pandangan iba. Mereka semua saling melindungi. Kamu tidak salah karena percaya. Tapi sekarang, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Maya mengepalkan tangannya di atas meja. Saya ingin semuanya terbongkar. Tapi bukan dengan kemarahan. Saya ingin mereka jatuh atas rencana mereka sendiri. Lalu, kita mulai dari jebakan legal. Saya ingin mereka percaya bahwa mereka sudah menang. Biarkan Dani pikir aku akan menandatangani surat pengalihan terakhir itu. Buat seolah-olah aku menyerah. Tapi di balik itu, kita catat, rekam, dan simpan semua bukti. Pak Aris mengangguk dengan bangga. Kau siap memasuki medan perang ini, Maya? Maya mengangkat dagunya. Saya sudah cukup lama jadi korban. Sekarang giliran saya memainkan bidaknya. Beberapa hari kemudian, Maya mulai bersikap seperti biasa di rumah. Ia menyambut kehadiran Dani dengan senyum lembut, menyiapkan kopi favoritnya setiap pagi, bahkan mulai mengurangi waktu di kantor, seolah memilih mengurus rumah tangga. Dani, yang awalnya canggung, lama-lama tampak lega. Ia mengira Maya mulai menerima kenyataan. Bagus kalau kamu sudah lebih tenang, ucap Dani suatu pagi. Aku tahu kamu sempat curiga. Tapi rumah tangga itu isinya naik turun. Kadang kita harus pura-pura tidak tahu, biar semua berjalan. Kalimat itu seperti racun bagi Maya. Tapi ia hanya mengangguk kecil. Mungkin kamu benar. Dani tersenyum. Ia lalu membuka tas kerja dan menyerahkan selembar map biru ke tangan Maya. Kalau kamu sudah siap, tanda tangani ini. Ini dokumen investasi kecil.
Hanya pemindahan dana dari salah satu properti lama ayahmu ke anak usaha baru. Nama kamu tetap tercantum. Formalitas saja. Maya menerima dokumen itu dengan tenang. Tapi di dalam benaknya, ia menjerit. Jebakan itu datang sendiri. Berikan aku waktu seminggu. Aku ingin membaca dulu, pelan-pelan. Ucap Maya lembut. Secepatnya saja, supaya proyeknya bisa jalan. Tentu, proyek untuk merampas semua yang ayahnya tinggalkan. Di balik layar, Maya mulai bergerak. Ia meminta bantuan Pak Aris untuk menyusun dokumen tandingan. Salinan identik yang diberi penanda legal agar setiap tanda tangan dan percakapan menjadi bukti resmi. Ia juga menyiapkan kamera tersembunyi di ruang kerja rumah, merekam setiap percakapan penting dengan Dani, Bu Lastri, bahkan Pak Hendra yang sempat berkunjung beberapa hari kemudian. Kedatangan Pak Hendra menjadi ujian terberat. Sosok pria yang ia hormati itu masuk rumah seperti biasa, dengan senyum ramah dan wajah penuh wibawa. Ia memeluk Maya, bertanya kabar, dan membawa kue kesukaan almarhum ibunya. Bibi kamu dulu suka ini, katanya lembut. Maya mengangguk sambil menerima dengan tangan bergetar. Saat mereka duduk berdua di ruang kerja, Pak Hendra membuka topik yang selama ini disimpan. Maya, kamu tahu Dani punya tekanan besar. Dia bukan laki-laki jahat, tapi kadang, dia hanya ingin membuktikan bahwa dia bisa jadi kepala keluarga yang sejati. Maya menatap wajah Pak Hendra yang terlihat begitu tulus. Tapi sekarang, ia tahu, di balik tatapan teduh itu, ada pengkhianatan yang tak bisa dimaafkan. Dan tentang Arlina, tanya Maya pelan. Pak Hendra tersenyum tipis. Itu, bagian dari cara Dani menjaga keseimbangan. Dunia pria kadang butuh ruang berbeda. Tapi itu tidak mengurangi posisimu di mata keluarga. Keseimbangan? Maya nyaris tertawa, tapi ia menahan. Jadi, aku hanya perlu menandatangani semuanya, dan diam. Pak Hendra menunduk sedikit. Saya tahu ini tidak adil. Tapi kalau kamu melawan, kamu bisa kehilangan semuanya. Termasuk martabat. Pak Hendra terdiam. Maya berdiri perlahan. Saya akan pikirkan. Tapi kali ini, saya akan pastikan semua tercatat dengan benar. Setelah hari itu, Maya menyusun ulang strategi. Ia mempercepat proses hukum diam-diam, merekam pengakuan lisan dari Dani dan Pak Hendra, serta mulai membocorkan jejak transaksi mencurigakan ke wartawan bisnis lewat akun anonim. Guncangan mulai terasa. Nama salah satu perusahaan Dani terseret di media. Dani panik. Bahkan sempat memarahi Maya karena tidak menjaga nama baik keluarga. Tapi Maya hanya tersenyum. Kita semua punya cara menjaga martabat. Dan caraku mungkin berbeda dari milikmu. Malam hari, Maya berdiri di depan cermin panjang. Ia melihat bayangan dirinya. Berdiri dengan kepala tegak, tatapan tajam, dan wajah yang tak lagi mudah dikaburkan air mata. Ia mengusap bekas luka kecil di pergelangan tangannya. Kenangan masa lalu saat pertama kali merasa kehilangan. Tapi luka itu kini tak lagi menyakitkan. Ia sudah sembuh. Dan senyumnya malam itu. Senyum paling mengiris bagi mereka yang menganggapnya lemah. Karena Maya kini bukan lagi perempuan yang bisa ditipu oleh cinta dan kata-kata manis. Ia adalah badai yang mereka ciptakan sendiri. Dan yang akan meluluhlantakkan segalanya dalam diam. Gemuruh hujan sore itu membasahi seluruh kota. Jatuh deras di atap rumah-rumah, membasahi pohon-pohon tua, dan mengguyur jendela besar di ruang kerja Maya. Suara alam seolah menjadi musik latar dari pergolakan batin yang semakin membara. Maya duduk di kursi kerja, memandangi layar laptopnya. Tangan kanannya memegang mouse, sedangkan tangan kirinya menopang dagu. Wajahnya tampak tenang, namun matanya menyimpan bara. Di layar, ada video rekaman dari kamera tersembunyi yang ia pasang beberapa hari lalu. Di dalamnya, Dani dan Pak Hendra tampak berbincang. Maya memperbesar volume. Kita harus percepat, Hen. Sebelum Maya curiga. Aku butuh dana itu untuk tutupi celah di proyek Batavia Selatan. Tenang saja. Setelah dia tanda tangan, semua sah. Nama dia tetap ada. Tapi kontrol sepenuhnya kita.
Lagi pula dia sudah lelah. Wajahnya saja sudah pasrah. Maya memejamkan mata. Tawa mereka menusuk seperti duri dalam dada. Namun ia tidak menangis. Air matanya sudah habis sejak malam ia tahu Dani selingkuh. Sejak ia tahu ibunya dihina di belakangnya. Sejak surat wasiat terakhir ayahnya dipalsukan. Dan sejak keluarga yang ia percaya menusuk dari berbagai arah. Kini, yang tersisa hanyalah tekad. Dan luka itu akan ia buka lebar-lebar di hadapan mereka. Esok paginya, Maya bangun lebih awal. Ia memasak sendiri sarapan pagi, memanggil Dani ke meja makan dengan suara lembut seperti biasanya. "Sayang, sarapan dulu. Aku buatkan favorit kamu." Dani yang baru turun dari lantai atas tampak lega. Sejak isu perusahaan bocor ke media, ia jadi sering murung. Tapi melihat Maya seolah bersikap seperti biasa, ia kembali tenang. "Kamu gak marah soal yang di media?" Maya menggeleng sambil menyajikan roti panggang dan telur mata sapi. "Sudah kubilang, aku gak mau ikut campur urusan kerja kamu. Aku percaya, semua akan beres. Lagi pula, kamu pasti tahu apa yang kamu lakukan." Dani mengangguk. Meski tak tahu itu adalah sindiran. Ia mengambil selembar kertas dari map di sampingnya dan meletakkannya di meja. "Kalau kamu udah siap, tanda tangan ini ya. Hari ini terakhir. Habis itu, kita bisa mulai dari awal lagi, lebih tenang." Maya tersenyum. "Oke." Dani berdiri dan mengecup keningnya. "Makasih ya, Ma. Aku tahu kamu perempuan luar biasa." "Perempuan luar biasa yang sedang kamu buang ke jurang?" batin Maya. Ia menatap kertas itu. Dokumen pemindahan sebagian besar aset properti keluarga besarnya ke perusahaan baru yang seluruh manajemennya dikendalikan Dani dan Pak Hendra. Semua dikemas legal, rapi, dan seolah tidak berbahaya. Tapi Maya sudah menyiapkan segalanya. Ia mengambil pulpen dan perlahan menandatangani halaman demi halaman. Setiap gerakan tangannya terasa seperti menulis nasib baru. Tapi bukan untuk dirinya, untuk mereka. Ia tahu, setiap tanda tangannya akan jadi umpan. Dan di balik umpan itu, ada perangkap yang menanti. Malamnya, Maya menghubungi Pak Aris. "Sudah kutandatangani semuanya. Sekarang waktunya kalian kirim versi asli dari draft awal ke notaris pusat. Biar mereka tahu bahwa yang saya tandatangani adalah dokumen kosong. Salinan tandingan sudah siap. Dan semua video rekaman, pengakuan Dani, ucapan Pak Hendra, transaksi Bulastri, semua sudah masuk dalam satu file rahasia." "Bagus." Maya menatap hujan yang kembali turun malam itu. Angin berhembus kencang, seolah mendengar amarahnya yang selama ini terbungkam. Beberapa hari kemudian, Dani, Pak Hendra, dan Arlina bertemu di sebuah restoran mewah. Mereka tampak santai. Dani baru saja menerima dana segar dari hasil pengalihan aset Maya. Arlina tersenyum puas. "Aku bilang juga apa, dia pasti nurut," ujarnya sambil memainkan gelas anggur. Pak Hendra menimpali. "Kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Proyek ini bakal jadi besar. Tahun depan, kita bisa ekspansi ke sektor perhotelan." Dani mengangguk. "Dan kalau semua lancar, aku bisa ajukan penciutan peran Maya secara legal. Dia tetap pemilik nama, tapi semua keputusan tetap kita." Namun tawa mereka tak bertahan lama. Seorang pria parubaya datang menghampiri meja mereka. Ia mengenakan setelan rapi dan membawa map hitam. "Maaf, saya dari kantor keuangan negara dan bagian audit properti. Kami sedang melakukan investigasi terhadap laporan yang Anda buat atas nama Maya Anggraini." Ketiganya terdiam. Ada beberapa dokumen yang saling bertentangan. Tanda tangan sah, namun tidak sinkron dengan laporan keuangan perusahaan yang Anda dirikan. Kami juga menerima rekaman dan salinan percakapan yang menunjukkan adanya pengelabuan terhadap salah satu pemilik sah. Dani tampak pucat. Pak Hendra segera bangkit dari kursinya. "Ada kesalahpahaman di sini. Saya hanya menyampaikan informasi awal. Jika memang benar Anda tidak bersalah, silakan hadir saat pemanggilan formal."
Tapi perlu saya sampaikan, pihak pemilik sah atas nama Maya Anggraini telah mengajukan pengaduan resmi. Arlina berdiri. Maya yang ngelapor. Petugas itu menatap mereka datar. Iya. Dan semua bukti dari beliau sangat lengkap. Hari itu juga, kantor Maya menerima telepon dari berbagai media. Beberapa menyampaikan permintaan wawancara. Beberapa lainnya hanya ingin tahu apakah kabar soal Dhani Hartanto, direktur muda yang diduga memanipulasi aset istrinya, benar adanya. Maya menolak semua wawancara. Ia hanya mengirimkan satu pernyataan tertulis singkat. Saya hanya membela apa yang diwariskan kepada saya dengan darah dan pengorbanan. Tidak ada tempat untuk pengkhianat, bahkan jika mereka tinggal di bawah atap yang sama. Di rumah, Dhani pulang dalam keadaan kacau. Ia langsung mendobrak pintu kamar kerja Maya. Kamu ngapain, hah? Kamu gila? Kamu tahu gak apa yang sudah kamu lakukan ke perusahaan? Maya berdiri pelan. Bahkan senyum di bibirnya tak sedikit pun goyah. Aku hanya mengembalikan apa yang menjadi hakku. Kamu mau lihat aku di penjara? Kalau itu memang tempat yang pantas untuk kamu, kenapa tidak? Dhani menatap istrinya seperti orang asing. Maya bukan lagi perempuan yang ia nikahi bertahun lalu. Perempuan yang lembut, pemalu, dan mudah dibodohi. Di hadapannya kini berdiri wanita yang kuat, cerdas, dan tak bisa dihancurkan. Kamu gak tahu diri. Maya berjalan mendekat. Justru karena aku tahu diri, maka aku tidak akan biarkan orang-orang seperti kamu terus menginjak harga diriku. Ia menatap suaminya lekat-lekat. Aku bukan korban. Aku adalah warisan yang tidak bisa kamu rampas. Dan mulai sekarang, aku akan pastikan kamu kehilangan semua yang kau bangun dari kebohongan itu. Dhani terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa kalah. Dan malam itu, di dalam kamar tidurnya yang sunyi, Maya duduk di sisi ranjang. Ia menatap cermin besar di depannya. Raut wajahnya tampak letih. Namun matanya menyala. Perang belum selesai. Tapi luka itu kini tak lagi ia sembunyikan. Ia biarkan menganga, agar semua orang tahu bahwa dari luka itulah kekuatan terbesar lahir. Pagi itu matahari enggan bersinar. Langit mendung menggantung rendah, seolah turut menyimpan murka yang tak sanggup diluapkan. Di halaman rumah, Maya berdiri menatap pagar, menanti seseorang yang sudah lama ia hindari, Bu Lastri, ibu mertua yang selama ini bersembunyi di balik topeng manis. Sebuah mobil berhenti di depan rumah. Dari dalam, keluarlah sosok perempuan parubaya dengan setelan kebaya kuning emas, rambut disanggul tinggi, dan wajah penuh riasan. Di belakangnya, dua orang pengacara turun menyusul. Bu Lastri tersenyum sinis. Akhirnya kamu keluar juga dari sarangmu, Maya. Maya mengangguk sopan. Silakan masuk, Bu. Kalau kedatangan ibu untuk menghancurkan anak ibu lebih dalam, tempat ini sangat cocok. Mereka duduk di ruang tamu yang sunyi. Tidak ada kopi atau teh. Tak ada keramahan. Hanya udara dingin yang membekukan. Bu Lastri membuka map yang ia bawa, lalu meletakkannya di meja. Aku gak peduli kamu punya bukti apa. Tapi kamu harus tahu satu hal. Dhani itu bukan siapa-siapa kalau bukan karena aku. Seluruh jaringan bisnis keluargaku menopang hidup kalian. Jangan sok hebat karena kamu anak orang kaya yang sudah mati. Maya mengangkat alis. Dan ibu tidak sadar bahwa justru kekayaan itulah yang kalian rampok dengan halus. Salah satu pengacara berdiri. Bu Maya, klien kami ingin menawarkan penyelesaian damai. Jika ibu bersedia menarik laporan dan mengembalikan sebagian saham kepada Pak Dhani, maka kami siap menarik balik semua gugatan yang akan dilayangkan terhadap ibu. Termasuk. Ia membuka dokumen baru. Di sana, terlampir sejumlah informasi pribadi tentang masa lalu Maya, termasuk urusan keluarga, bisnis almarhum ayahnya yang pernah dipermasalahkan pajaknya, hingga jejak rekening masa lalu yang dimanipulasi seolah milik Maya. Ancaman? Tanya Maya pelan. Peringatan, jawab Bu Lastri tajam. Kenapa kalian begitu takut sampai harus menggali aib masa lalu seseorang? Apa karena kalian tahu aku satu-satunya tembok terakhir yang belum berhasil kalian runtuhkan?
Bu Lastri menepuk meja. Kamu pikir bisa berdiri di atas kehancuran anakku? Tidak semudah itu. Aku akan pastikan kamu hancur bukan hanya secara hukum, tapi juga dari martabat. Aku tahu siapa ibumu. Perempuan kampung yang dulu dipungut dari pasar dan dijadikan istri oleh ayahmu. Darah Maya mendidih. Tapi ia tetap duduk tegak. Tidak bergeming. Wajahnya tetap tenang. Namun tangannya mengepal di bawah meja. Ia berdiri. Ibu tahu tidak, kenapa orang seperti saya tidak pernah takut kehilangan semuanya? Bu Lastri menyipitkan mata. Karena sejak awal, saya sudah tahu kalian tidak akan pernah menganggap saya keluarga. Bahkan saat saya mengandung cucu ibu bilang anak itu hanya benalu. Saat ibu saya sakit keras dan harus tinggal di rumah ini, ibu hina dia seperti pembantu tak berharga. Bu Lastri menampik. Itu tidak benar. Tapi ibu tidak menyangkal. Maya mengambil sebuah map dari lemari di belakangnya, lalu meletakkannya di meja. Map itu berisi rekaman suara, foto, serta testimoni orang-orang yang pernah bekerja di rumah mereka. Ibu pikir saya akan diam terus? Saya bukan menantu yang bisa diinjak sesuka hati. Kalau perlu, saya akan buka semuanya ke publik. Dan lihat bagaimana dunia menilai keluarga kalian yang katanya terhormat itu. Suasana berubah tegang. Bu Lastri berdiri. Wajahnya merah padam. Kamu akan menyesal, Maya. Tidak lebih dari penyesalan kalian karena sudah meremehkan seorang wanita yang selama ini kalian pandang remeh. Bu Lastri pergi dengan langkah terburu-buru. Pengacaranya menyusul tanpa berkata sepatah kata pun. Setelah pintu tertutup, Maya akhirnya menarik napas panjang. Matanya basah, bukan karena takut, tapi karena rasa perih yang kembali membuka luka lama. Ia berjalan ke kamar ibunya yang terletak di belakang. Ibu yang selama ini diam, kini mulai bisa bicara walau terbata. Kamu kuat, nak. Maya menggenggam tangan ibunya. Kalau bukan karena ibu, mungkin aku sudah habis. Malam itu, Maya berdiri di depan cermin, mengenakan jas hitam dan sepatu hak tinggi. Ia akan menghadiri konferensi media besok pagi, membawa data resmi tentang penyalahgunaan wewenang dalam perusahaannya, manipulasi laporan pajak oleh Dani dan Hendra, serta intervensi dari Bu Lastri yang mengancam dengan tekanan sosial. Di balik meja riasnya, ada amplop besar yang telah ia simpan lama. Di dalamnya, ada salinan surat warisan asli dari ayahnya, dokumen yang tidak pernah ia tunjukkan bahkan pada Dani. Dokumen itu menjelaskan bahwa Maya bukan sekadar ahli waris, tapi pemilik tunggal seluruh aset yang kini diperebutkan. Ia menyimpan surat itu sebagai kartu terakhir. Tapi kini, sudah waktunya untuk menggunakannya. Ia membuka jendela. Angin malam berhembus kencang. Dedaunan bergetar. Tapi Maya berdiri tegak, menatap langit kelam di atas sana. Ayah, aku akan jaga semuanya. Bahkan kalau harus membakar yang menghancurkannya. Dan besok pagi bara itu akan menyala. Bukan lagi api kecil dari luka lama, tapi api besar yang akan menghanguskan muslihat keluarga suaminya hingga tak bersisa. Kilau blitz kamera menghujani ruang konferensi pers yang penuh sesak. Deretan wartawan duduk rapi di balik meja panjang, siap mencatat setiap kalimat yang keluar dari bibir Maya. Di belakangnya, sebuah layar besar menampilkan logo perusahaan warisan ayahnya, sebuah kerajaan bisnis yang selama ini mereka kira dipimpin oleh Dani, suami Maya. Namun hari itu, dunia akhirnya tahu kebenaran. Maya melangkah ke podium dengan mantel hitam dan kerah tinggi. Wajahnya tanpa riasan mencolok, namun sorot matanya menusuk. Suasana hening sesaat ketika dia membuka berkas pertama. Selamat pagi, ucapnya tegas. Saya Maya Ardiani. Hari ini, saya akan menyampaikan kebenaran yang selama ini disembunyikan dari publik. Beberapa wartawan langsung menyalakan alat perekam. Maya tidak berhenti. Saya adalah pemilik tunggal seluruh saham PT Ardiani Mandiri, sesuai dengan wasiat yang ditandatangani oleh ayah saya sebelum wafat. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah pihak telah memalsukan dokumen internal, melakukan penipuan atas nama perusahaan, serta menggunakan relasi keluarga untuk menjatuhkan saya secara personal maupun profesional.
Ia menunjuk layar. Muncul wajah Dani, kemudian Pak Hendra, lalu Bu Lastri dan Sinta, istri Siri Dani. Rangkaian nama itu ditampilkan berdampingan dengan bukti transaksi, rekaman audio, dan laporan hukum. Saya telah menyerahkan semua ini ke pihak berwenang. Investigasi sedang berjalan. Namun, saya tidak akan diam hanya sampai sini. Salah satu wartawan mengangkat tangan. Bu Maya, apa benar Anda memergoki sendiri suami Anda melakukan penipuan bersama adik dan ibunya? Maya tersenyum kecut. Saya tidak hanya memergoki. Saya mengawasi mereka selama bertahun-tahun. Dan saya biarkan mereka percaya bahwa saya lemah. Sorakan pelan muncul dari para jurnalis. Lensa kamera terus berkedip. Maya menutup mapnya dan membungkuk. Saya akan menjawab semua pertanyaan lain di sesi berikutnya. Sekarang, izinkan saya mengembalikan martabat yang selama ini dirampas oleh orang-orang yang paling saya percayai. Dia turun dari podium. Di belakang, manajer medianya menggiring para wartawan ke ruang tanya jawab. Maya berjalan keluar dari aula dengan langkah mantap, meskipun di dalam dadanya, amarah dan luka masih terus berdentum. Beberapa jam kemudian, berita itu telah menyebar. Media sosial dipenuhi potongan video Maya saat bicara di konferensi. Tagar wanita bangkit, Maya melawan, dan hancurnya keluarga Dani menduduki puncak pencarian. Tak butuh waktu lama hingga rumah keluarga Dani dikerumuni wartawan. Dani yang selama ini menjaga citra sebagai pengusaha sukses, akhirnya keluar dari persembunyiannya. Dia berdiri di depan rumah orang tuanya, wajah kusut dan mata merah. Semua ini salah paham, katanya terbata. Istri saya hanya salah sangka. Semua aset itu dibangun bersama. Tidak ada penipuan. Namun saat itu pula, polisi datang dengan surat panggilan. Pak Hendra dan salah satu pengacara keluarga Bu Lastri juga dipanggil untuk diperiksa. Dugaan pencucian uang dan pemalsuan dokumen menjadi tajuk utama berbagai media online. Bu Lastri sendiri jatuh sakit. Kabarnya, tekanan media dan cemooh dari para relasi membuatnya trauma berat. Sinta, istri Siri Dani, menghilang entah kemana. Nama mereka kini tercoreng, dan satu-satunya orang yang berdiri tegak di tengah runtuhan itu adalah Maya. Namun kemenangan Maya tak berhenti di meja konferensi atau di layar media. Ia mulai mengunjungi satu persatu cabang bisnis warisan ayahnya, menata ulang kepemimpinan, dan memberhentikan orang-orang yang terlibat langsung maupun tidak dalam konspirasi keluarganya. Beberapa karyawan menangis ketika Maya datang tanpa pengawalan, mengenakan blus sederhana, dan menyapa mereka satu persatu. Maaf saya terlambat membenahi ini semua. Ucapnya tulus pada para pekerja. Tangis pecah di sudut ruangan. Maya bukan hanya seorang pemilik perusahaan. Dia menjadi simbol harapan bagi banyak orang yang pernah diinjak kekuasaan. Di sisi lain, Dani tak tinggal diam. Dari balik rasa malunya, ia berusaha menghubungi Maya. Berkali-kali, Maya tak menjawab. Sampai akhirnya, Dani nekat datang ke rumah wanita itu dengan wajah lusuh dan tubuh kurus. Ia mengetuk pintu. Maya membukakan dengan datar. Aku cuma mau bicara, Mei. Kau ingin bicara setelah semua yang kau lakukan. Semua ini bukan sepenuhnya keinginanku. Ibuku menekan dari awal. Aku hanya ingin kamu tetap bersamaku. Tapi aku juga tidak bisa menolak mereka. Maya tertawa kecil. Lelaki sepertimu memang tidak pernah memilih. Dani, kalian hanya tahu mengikuti mana yang menguntungkan. Dan sekarang, karena aku bangkit, kamu datang dengan wajah penuh sesal. Lucu. Dani menunduk. Aku tahu aku gak layak. Tapi aku mohon, jangan musnahkan aku sampai habis. Maya mendekat. Aku tidak pernah bermaksud menghancurkan. Tapi aku juga tidak akan membiarkan diriku dilukai lagi oleh orang yang pernah aku cintai. Lalu, kita ini masih apa, Maya? Kita. Maya tersenyum. Kita sudah berakhir. Sejak kamu memutuskan menikah lagi dan mencuri warisan ayahku. Dan satu hal lagi, aku sudah mengajukan gugatan cerai. Semua proses sedang berjalan. Aku tidak akan pernah kembali. Dani meneteskan air mata.
Tapi Maya menutup pintu perlahan. Tak ada lagi ruang untuk rasa kasihan dalam hatinya. Ia sudah terlalu lama diam. Dan kini, ia telah memilih untuk melangkah ke depan, tanpa siapapun dari masa lalunya. Malam itu, Maya duduk di ruang kerjanya. Ia menatap tumpukan dokumen yang telah selesai diproses. Tapi ada satu amplop kecil yang belum dibuka. Surat dari Pak Hendra, yang dititipkan sebelum ia diperiksa polisi. Dengan tangan gemetar, Maya membukanya. Isi surat itu mengguncang jiwanya. Maafkan aku, Maya. Semuanya bermula jauh sebelum kau tahu. Aku bukan hanya kaki tangan Dani. Aku adalah utusan dari seseorang yang lebih besar. Seseorang yang dulu pernah menjanjikan kehancuran ayahmu. Dan aku hanya alat. Tangan Maya gemetar. Surat itu belum selesai. Namun dalam kalimat terakhir, nama yang tertulis membuat jantungnya serasa berhenti berdetak. Dan orang itu adalah orang yang pernah kau peluk sebagai sahabat sejati, Ratna. Pagi itu, rumah Maya sunyi. Tak ada suara langkah kaki, tak ada dering ponsel. Bahkan secangkir kopi yang biasa dibuat oleh asisten rumah tangga pun belum tersentuh. Maya duduk di meja makan dengan surat dari Pak Hendra di tangannya. Matanya menatap kosong, seolah semua pencapaian yang baru saja diraihnya hancur dalam sekejap. Nama itu, Ratna. Sahabat yang tumbuh bersamanya sejak kecil. Sosok yang hadir di hari pernikahannya, yang menangis di pelukannya saat ibunya meninggal, yang pernah bersumpah akan selalu menjaga satu sama lain, kini menjadi bayangan yang mengintai dari balik semua luka yang dia alami. Tubuh Maya gemetar, bukan karena takut, tapi karena dikhianati oleh orang terakhir yang ia percaya. Ia mengangkat telepon dan menghubungi seseorang. Aku butuh bantuan. Segera. Cari semua catatan komunikasi dan transaksi yang berhubungan dengan Ratna selama 5 tahun terakhir. Prioritaskan pada aktivitas bisnis, properti, dan akses ke orang dalam perusahaan. Baik, Bu Maya. Telepon ditutup. Maya tidak bisa hanya duduk. Ia beranjak, berjalan ke kamar belakang. Lemari tua milik almarhum ayahnya masih berdiri kokoh di sana. Di dalamnya, ada sebuah kotak kayu kecil. Dulu, ayahnya selalu bilang, kalau suatu hari kamu merasa tidak tahu harus percaya siapapun, buka ini. Dengan tangan gemetar, ia ambil kunci kecil dari kalung lehernya. Kotak itu terbuka. Di dalamnya ada dokumen, beberapa foto, dan surat tua yang mulai menguning. Maya, jika kau membaca ini, maka kemungkinan besar aku sudah tidak ada di sisimu. Tapi satu hal yang perlu kau tahu, Ratna bukan siapa yang kau pikir. Maya nyaris menjatuhkan surat itu. Di bawahnya, ada foto tua. Ratna sedang berbicara dengan seorang pria asing. Di belakang foto itu tertulis, pertemuan mereka di Singapura. Hati-hati, putriku. Jantung Maya berdetak cepat. Ayahnya tahu. Sudah sejak lama. 3 hari kemudian, hasil penyelidikan datang. Ratna ternyata memiliki perusahaan cangkang di luar negeri. Perusahaan itu menampung dana dari berbagai sumber, termasuk sejumlah besar dana yang pernah hilang dari proyek milik perusahaan keluarga Maya, bertahun-tahun sebelum Dani masuk ke dalam sistem. Lebih mengejutkan lagi, salah satu akun perusahaan Ratna terhubung dengan Pak Hendra. Itulah bagaimana konspirasi itu terjalin. Ratna adalah dalang yang menyelinap di antara kepercayaan Maya, menyusup lewat orang kepercayaannya, dan menanam bibit pengkhianatan sejak lama, bahkan sebelum Maya menikah. Ponsel Maya berdering. Bu Maya, Ratna akan menggelar seminar di Bandung minggu ini. Kami sudah dapatkan tiket dan identitasnya. Maya diam sejenak, lalu menjawab. Pesan 2 tiket. Kita ke sana. Hari seminar. Maya mengenakan kemeja putih polos dan celana panjang hitam. Rambutnya digulung rapi, menyamar sebagai peserta umum. Di dalam ruangan, Ratna sedang berdiri di atas panggung, tampil anggun dan percaya diri seperti biasa. Kesuksesan itu dibangun dengan kepercayaan, ucap Ratna lantang. Tanpa kepercayaan, tidak akan ada kolaborasi. Tanpa kolaborasi, tidak akan ada pencapaian. Maya mendengus.
Irama suara Ratna terdengar seperti ironi yang menggigit. Selama ini, perempuan itu menyebut kepercayaan, tapi justru memelintirnya seperti ular memeluk tubuh mangsanya. Saat sesi istirahat, Maya menyelinap ke lorong belakang panggung. Salah satu stafnya menyamar sebagai panitia. Ratna berjalan sambil membuka ponselnya, tak menyadari bahwa Maya berdiri di sudut lorong. Begitu mereka berhadapan, waktu seolah membeku. Ratna membeku di tempat. Tatapan matanya berubah dari terkejut menjadi hati-hati. "Maya, kamu di sini?" Maya tersenyum kecil. "Iya. Aku ingin belajar tentang kepercayaan darimu. RAT." Suara Maya terdengar tenang, tapi ada nada dingin mengendap dalam intonasinya. Ratna melirik ke sekitar. "Kita bicara di tempat lain, ya? Ini bukan tempatnya. Tempat tak pernah jadi masalah untukku. Tapi waktu kamu untuk pura-pura sudah habis." Wajah Ratna menegang. "Apa yang kamu tahu?" "Aku tahu kamu berada di belakang semuanya. Kamu merekrut Pak Hendra. Kamu manipulasi transaksi. Kamu bahkan masuk ke dalam jaringan perusahaan keluargaku sebelum aku sadar. Dan kamu memanfaatkan aku." Ratna menarik napas panjang, seperti seseorang yang sudah lama menyiapkan jawaban. "Kau tahu kenapa aku lakukan itu? Karena kamu pengkhianat. Karena ayahmu menghancurkan ayahku." Maya tertegun. "Ayahku dulu adalah mitra ayahmu," Ratna lanjut. "Tapi dia dipecat, dipermalukan, dibuat bangkrut hingga dia gantung diri di kamar kami. Dan sejak hari itu, aku bersumpah, keluargamu akan merasakan kehilangan yang sama." Maya menahan air mata. Kamu menyiksa aku hanya karena balas dendam." "Aku tidak menyiksa. Aku hanya mengambil kembali apa yang harusnya jadi hak keluargaku." "Kamu menghancurkan hidupku, Ratna. Kamu ambil semuanya, kepercayaanku, pernikahanku, bahkan mimpi-mimpi kecilku. Kamu tahu itu." Ratna menatap Maya, dan untuk sesaat, ada jejak rasa bersalah di matanya. Tapi ia segera menutupinya dengan arogansi. "Kalau kamu cukup cerdas, kamu tidak akan tertipu. Tapi kamu lemah. Dan lemah itu pantas ditinggalkan." Maya mengangguk pelan. "Aku lemah dulu. Tapi sekarang, aku tahu bahwa tidak ada luka yang sia-sia. Aku akan balas semua ini, Ratna. Tapi bukan dengan cara kamu. Aku akan menuntaskan semuanya tanpa menjadi monster seperti kalian." Ia mundur. "Kita akan bertemu lagi. Di pengadilan." Malam itu, Maya berdiri di balkon hotel. Angin dingin menyentuh wajahnya. Di tangannya ada dokumen pengalihan aset. Semua bukti pengkhianatan Ratna, Dani, dan keluarga suaminya sudah lengkap. Besok, ia akan menyerahkan semuanya ke Komisi Etik dan Lembaga Hukum. Namun lebih dari itu, ia telah membuka bab baru. Bukan lagi sebagai istri atau korban, tapi sebagai pejuang yang akan memulihkan nama baik ayahnya, martabat dirinya, dan semua orang yang selama ini diam seperti dirinya. Ia menatap langit malam yang gelap. "Ayah, akhirnya aku mengerti kenapa kau simpan semua itu. Aku akan melindungi warisanmu. Dengan caraku." Dan dari jauh, seolah angin malam membawa bisikan lembut yang menjawab, "Aku selalu percaya padamu, Maya." Matahari pagi menyinari kaca-kaca gedung tinggi di pusat kota. Langkah Maya mantap menuruni tangga kantor pengacara. Berkas besar di pelukannya. Setiap langkah terasa berat, tapi hatinya teguh. Hari itu, semua bukti pengkhianatan Ratna dan Dani akan diserahkan ke aparat berwenang. Satu persatu, topeng mereka akan jatuh. Dan Maya, bukan lagi perempuan yang menangis di sudut kamar. Di ruang sidang, udara tegang menyelimuti ruangan. Ratna duduk di kursi terdakwa dengan ekspresi datar, mencoba menyembunyikan keresahan di balik riasan tebalnya. Dani, yang hadir sebagai saksi, tampak lebih murung dari biasanya. Di sisi pengacara mereka, beberapa kali terlihat komunikasi penuh kecemasan. Maya masuk dengan langkah tenang, mengenakan blazer biru tua. Aura ketegasannya membuat banyak orang menoleh.
Ia tidak membawa amarah, hanya kebenaran. Jaksa membuka sidang dengan lantang. Saudari Maya Hartono hadir hari ini sebagai pelapor, sekaligus saksi utama atas kasus penipuan, penggelapan dana perusahaan, dan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan terdakwa Ratna Kusumadewi dan Dani Pratama. Sidang dimulai. Satu persatu bukti ditampilkan, transkrip komunikasi, transfer dana, rekaman pembicaraan, bahkan dokumen legal yang selama ini tersembunyi dalam sistem perusahaan. Di antara data itu, terdapat pula surat yang ditulis ayah Maya sebelum wafat, menyebutkan bahwa Ratna sudah dipantau sejak awal. Maya bersaksi dengan tenang. Tidak ada satupun air mata yang jatuh. Tidak ada suara yang bergetar. Yang paling menyakitkan, katanya lirih namun tegas, bukan saat saya dikhianati suami saya, atau direbut warisan oleh keluarga yang saya cintai. Tapi saat sahabat yang saya anggap keluarga, ternyata berdiri di belakang semua luka itu, sambil memeluk saya dan mengatakan, semua akan baik-baik saja. Ruangan sunyi. Ratna menatap Maya. Mata mereka bertemu. Tapi kali ini, Ratna tidak bisa lagi bersembunyi di balik senyum palsu. Pengacara Ratna mencoba menyanggah dengan menyebutkan trauma keluarga dan hak moral yang diduga direbut oleh ayah Maya di masa lalu. Tapi Maya bangkit, lalu menyerahkan satu berkas tambahan. Ini dokumen kerjasama lama antara ayah saya dan ayah Ratna. Dalam dokumen ini, tertera jelas bahwa ayah saya menyelamatkan perusahaan yang hampir bangkrut karena ulah manajemen buruk, bukan merebut. Bahkan ada surat penawaran saham yang ditolak oleh ayah Ratna sendiri. Semua ini dicatat secara legal. Ketegangan membuncah. Hakim mengetuk palu. Sidang diskors untuk putusan akhir pekan depan. Seminggu kemudian, keputusan dibacakan. Ratna dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara serta pengembalian dana ratusan miliar rupiah. Dani juga dikenakan sanksi atas keterlibatannya dalam manipulasi proyek. Saat keluar dari ruang sidang, Maya tidak menangis. Wartawan berebut mendekat. Bu Maya, bagaimana perasaan Anda hari ini? Ia tersenyum kecil. Saya tidak menang karena membalas. Saya menang karena saya berdiri untuk kebenaran. Dan karena saya percaya bahwa luka tidak boleh diwariskan, tapi diakhiri. Malam itu, Maya duduk di ruang kerja almarhum ayahnya. Ia membuka jendela. Angin malam masuk pelan, menyapu rambutnya yang terurai. Teleponnya berbunyi. Dari Jakarta, kantor pusat perusahaan properti yang dulu sempat berselisih dengan perusahaan ayahnya. Bu Maya, kami tertarik menawarkan posisi direktur independen dalam proyek sosial kami. Kami butuh orang dengan integritas. Dan kami tahu, Anda layak. Maya tersenyum. Ia menatap potret ayahnya. Baik, saya bersedia, tapi dengan satu syarat. Saya ingin proyek itu tidak hanya membawa nama, tapi perubahan nyata untuk perempuan dan anak-anak korban manipulasi kekuasaan. Deal, jawab suara di seberang. 3 bulan kemudian, Maya berdiri di sebuah podium. Di belakangnya terpampang tulisan, Yayasan Mahkota Asa, untuk mereka yang pernah terluka, tapi tidak tumbang. Ia berbicara bukan sebagai istri yang disakiti, atau anak yang kehilangan ayah, tapi sebagai perempuan yang bangkit membawa ribuan suara yang selama ini bungkam. Hari ini saya tidak berbicara sebagai korban, tapi sebagai bukti bahwa luka tidak harus jadi akhir. Mahkota saya bukan dari emas, tapi dari keberanian. Dan saya tahu, kalian semua juga memilikinya. Tepuk tangan bergemuruh. Di sudut ruangan, tampak beberapa wajah yang dulu pernah menyakitinya hadir diam-diam. Mungkin malu, mungkin terinspirasi, atau mungkin berharap bisa diampuni. Tapi Maya tak lagi menoleh ke belakang. Karena mahkota miliknya kini bukan warisan ayahnya. Bukan juga hasil jerih payah membalas dendam. Melainkan kebebasan. Kebebasan menjadi dirinya sendiri. Langit senja membentang lembut di atas rumah warisan yang kini telah direnovasi total. Tak ada lagi aroma masa lalu yang menusuk di setiap sudut ruangan. Semuanya terasa segar, hangat, dan hidup. Di teras belakang, Maya duduk sambil menyeduh teh hangat. Di pangkuannya, setumpuk surat dari para perempuan yang pernah ia bantu melalui yayasan barunya.
Beberapa disertai coretan tangan kecil. Anak-anak yang kini punya tempat belajar dan bermain karena keberaniannya mengambil sikap. Namun, di balik kedamaian itu, Maya tahu, masih ada satu jejak yang belum sepenuhnya hilang. Seseorang yang belum muncul. Seseorang yang diam sejak semua topeng jatuh. Reza. Reza. Pria yang pernah ia cintai dan juga orang yang pertama kali menyakitinya. Sejak sidang terakhir dan pembongkaran semua kebusukan di dalam keluarga besar itu, Reza menghilang dari radar. Tidak menghadiri vonis Ratna, tidak menampakkan wajah di perusahaan yang dulu dibangun bersama Maya. Bahkan saat Dani dan istri sirinya digiring keluar dari jaringan bisnis, Reza tetap memilih diam, seolah lenyap dalam kabut. Namun Maya tahu, diam bukan berarti tidak ada rasa bersalah. Beberapa hari yang lalu, ia menerima surat tanpa nama. Hanya berisi satu kalimat. Ditulis dengan tangan yang sangat ia kenal. Aku hancur oleh keserakahan yang kuanggap cinta. Maaf jika yang kuperjuangkan justru membuatku kehilangan satu-satunya hal yang paling tulus di hidupku. Kamu. Maya membaca surat itu berkali-kali. Tapi tak satu pun air mata jatuh. Ia tidak membenci Reza. Ia hanya tidak ingin mengulang luka yang sama. Beberapa bulan berlalu. Yayasan Mahkota Asa makin berkembang. Nama Maya disebut di berbagai forum sosial sebagai ikon perempuan tangguh. Beberapa perusahaan mulai mengadopsi program kerjasama dengan yayasan tersebut, membuat banyak korban penipuan ekonomi rumah tangga mendapat ruang aman. Namun Maya tetap memilih langkah sunyi. Ia lebih banyak menyapa lewat karya, bukan sorotan kamera. Ia tahu, dunia tidak butuh tokoh yang diagung-agungkan, tapi teladan nyata yang bekerja diam-diam. Di suatu siang yang tenang, ia mendapat kabar bahwa Pak Hendra, orang yang dulu mengkhianatinya dari dalam, telah resmi dicabut hak kuasanya sebagai direktur pada perusahaan cabang luar negeri. Aset-asetnya dibekukan, dan beberapa kerja sama diselidiki. Maya tidak merayakan kabar itu. Ia hanya mengangguk, lalu kembali menyusun laporan bulanan untuk proyek literasi keuangan ibu rumah tangga. Di akhir tahun, Maya kembali mengunjungi makam ayah dan ibunya. Kini, pusara itu terawat rapi, dengan bunga putih segar di setiap sudut. Ia berdiri di depan batu nisan sambil memeluk buket kecil mawar biru. Ayah, ibu, aku akhirnya bisa melindungi warisan kalian. Bukan karena aku hebat, tapi karena aku percaya bahwa niat baik tidak akan dibiarkan hancur begitu saja. Seketika angin bertiup lembut, menyapu pelan helai rambutnya yang jatuh di pipi. Di sebelah kanan, seseorang berdiri beberapa meter darinya. Sosok itu diam, mengenakan kemeja abu-abu, wajahnya tertunduk dalam. Reza. Maya menoleh. Ada jeda panjang, sebelum akhirnya mereka saling bertatapan. Aku tidak datang untuk minta maaf, ujar Reza perlahan. Karena aku tahu, maafku tidak akan menghapus semua luka itu. Tapi aku hanya ingin kau tahu, aku tidak pernah benar-benar bahagia setelah semua yang kulakukan. Maya menatapnya dengan mata tenang. Tidak ada amarah. Tidak ada cinta yang dulu menggebu. Aku sudah memaafkan, Reza, bahkan sebelum kamu menyadarinya. Tapi memaafkan bukan berarti aku kembali. Hanya berarti aku memilih damai dengan diriku sendiri. Reza menunduk. Lalu, perlahan melangkah pergi, meninggalkan Maya sendirian. Tapi kali ini, kepergian itu tidak menyakitkan. Justru, membebaskan. Beberapa waktu kemudian, Maya menulis sebuah buku. Judulnya, Jejak yang Tertinggal. Cara perempuan melindungi cintanya tanpa mengorbankan dirinya. Buku itu bukan hanya memoir, tetapi panduan emosional dan finansial untuk perempuan yang kerap tertindas dalam sistem keluarga, cinta, dan kepercayaan. Dalam waktu singkat, buku tersebut menjadi salah satu karya paling banyak dibaca di platform digital sosial. Dan di bagian akhir bukunya, Maya menulis, "Aku tidak pernah menyesal mencintai, walau pada akhirnya aku dikhianati. Karena dari cinta itu aku belajar bagaimana menghargai diriku sendiri. Dan dari pengkhianatan itu, aku menemukan versi terbaik dari diriku yang dulu hilang. Jangan takut kehilangan. Tak ada yang benar-benar hilang dari perempuan yang tahu siapa dirinya." Senja kembali turun.
Di teras rumah barunya, yang dibangun bukan dari warisan, tapi dari hasil kerja keras dan yayasan sosial, Maya duduk sambil menyeruput teh jahe. Di sekelilingnya, beberapa anak kecil berlarian sambil tertawa. Sebagian memanggilnya, Bunda Maya. Ia tersenyum, lalu menulis satu kalimat di jurnal hariannya. Hari ini, aku bukan lagi Maya istri dari siapa. Aku adalah Maya, dan itu sudah lebih dari cukup.